Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kelas MKU. Ketemu lagi dengan kita pada acara podcastku, podcast keluarga utama. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja tentang BMT ya. Oke. Hadir bersama kita Pak Karsiwi Tri Setiantoro dari BMT Bina Masyarakat Purworejo, Bina Mas. Ya, dan kemudian di sebelah sana ada ibu-ibu. Ya. Ibu, manggilnya ibu apa ini? Ibu boleh. Ada ibu, Bunda, ada Bunda. bunda ya. Bunda. Nah, ada Ibu Haryati dari BMT Karisma Magelang dan Ibu Iko dari BMT Al Husna Borobudur Magelang juga ya. Nah, baik nih Pak Karsiwi, Bu Yes. Haryati dan Ibu Iko. 3 hari ini kita di Silatnas ngobrolin tentang banyak hal ya kan? Mulai ada isu tentang dinamika internal BMT, mulai dari regenerasi, kemudian kita juga bicara tentang dinamika eksternal, ada RUU perkoperasian yang sedang digodok kan? Terakhir ada tentang dunia usaha yang bergejolak ya karena ada perang, resesi dunia dan sebagainya. Gimana nih kesiapan BMT menghadapi dinamika yang sekarang sedang terjadi? Mungkin mulai dari Pak Karsiwi. Ibu dulu. Kita beri nama Ibu dulu. Lady first. Kan ladies and gentlemen. Nah, lady dulu. Silakan Bu Iko dulu ya. Iya. Menurut saya ini kemarin kan sama Pak Diwarman ya. Diwarman. Jadi kita tanggapi dengan serius tapi yakin bahwa itu semua itu sesuai dengan kemampuan kita lah. Ibaratnya kita kemarin 2 tahun pandemi aja bisa melalui dan kita masih hidup gitu. Meskipun kita juga harus menyiapkan langkah-langkah yang harus kita olah seperti mungkin penyiapan lah, seperti harus penekanan biaya lah, apalah seperti itu. Tapi intinya pertama optimis dulu ya. Optimis kita akan bisa melewati. Insya Allah Tapi ya. tentu optimis itu tidak kemudian tidak melakukan apa. Iya betul. Nah, Jangan ketakutan lah istilahnya. oke. Ya, sama sih nyambung. Kita harus punya keyakinan ya. Oke. Suran sama Allah. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin. Masya Allah. Kita sudah diuji dengan pandemi 2 tahun dan memang kemarin sudah dibicarakan kalau kita sebetulnya dari tidak ada apa-apa menjadi ada. Dengan adanya regulasi seperti itu mungkin sandungan lagi yang mungkin dianggap ya kita bisa melaluinya dengan baik dan memang kita harus action juga. Mungkin dengan 2 tahun kita off dengan pertemuan antar BMT nanti bisa rekatkan kembali, jadi kita bisa ukhuwahnya kita kuatkan untuk menghadapi regulasi yang benar-benar masa sulit dan yang penting memang yang terakhir doa kita. Semoga itu harapan kita yang bisa digabungkan sama. Optimis, yakin, kemudian kuatkan ukhuwah komunitas BMT ya, jamaah BMT. Pak Karsiwi, ini Apa ya? salah satu pakar di BMT. Kalau saya sih mikirnya, insya Allah kita kan jadi orang mukmin ya. Nah, ya nggak usah takut lah, kita orang mukmin kan ayatnya sudah jelas Mas Agus. Wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kan itu. Ya kan? Iya, jadi kalau memang kita itu ngaku mukmin, beriman dan berusaha untuk menjadi orang beriman benar, ya nggak usah takut. Hidup kok takut? Kalau takut mati aja, udah selesai. Urusan dunianya maksudnya, ya walaupun memang bagi orang mukmin juga kita punya keyakinan bahwa dunia selesai itu pun berarti semuanya selesai kan itu. Jadi nggak usah takut karena kita ya
Karena kalau kita takut nanti jadi imun tubuh kita turun, kata para ahli gitu. Kalau imunnya turun nanti nggak bisa mikir-mikir apa-apa, nggak bisa bergerak apa-apa, ya kan? Tapi kalau kita tidak takut, kita santai aja, kita tetap bahagia aja, hebring aja, insya Allah nanti ide-ide akan muncul, itu kan? Ya itu karena memang kita itu mesti akan ada ujian-ujian baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan itu, dan kita sudah biasa kan dengan ini itu gitu loh, apalagi di Indonesia. Memang harus lebih siap kalau hidup di Indonesia itu siap dengan ujian-ujian yang ini itu. Nah, namun tetap ada upaya bagaimana kita menyiapkan diri, berbekal diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan, karena memang di dunia ini kan semua serba mungkin kan itu ya. Nah ini yang barangkali dari acara Silaknas dengan banyak informasi sih, harapannya teman-teman terus jadi ada di Ampen tadi nggak perlu takut, juga kita harus menyiapkan diri bagaimana kemudian internal kita di BMT kita benahi, insya Allah gitu, untuk menghadapi hal-hal yang dari luar tadi. Karena kalau internal kita itu bagus, kuat, ya insya Allah apapun halangan dari luar insya Allah bisa kita taklukkan. Nah, itu Pak Agus sementara. Jadi Bu Iko menyampaikan kita perlu tetap optimis, ya, yakin, kemudian dibikin happy aja kan, gitu ya, dibikin happy aja, nggak perlu ketakutan. Cuma tentu kan tidak cukup begitu aja kan, harus ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Apa nih gitu kira-kira? Apa nih kan, misalnya soal kita bicara soal regenerasi, barangkali bisa diceritakan persiap apa, gimana nih, karena beberapa BMT juga sebenarnya kan ada pada fase mulai mewariskan ke generasi. Betul. Kayaknya yang BMT yang baru-baru ada. Nah iya. Kalau saya sebenarnya regenerasi yang dipaksakan ya. Masya Allah. Berarti sungguh terpaksa ya. Aku bernyanyi atau sungguh terpaksa aku jadi manajer atau? Oh iya. Jadi memang sebenarnya ini jadi pelajaran yang sungguh sangat berharga sekali, khususnya buat karisma. Jadi memang regenerasi itu memang sejauh hari sudah dipersiapkan. Karena sebetulnya saya itu juga angkatan pertama. Oh Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Jadinya kan sama dengan Muridin almarhumah. Jadi memang kita sekarang lagi mempersiapkan ini teman-teman ya memang kemarin saya harus belajar dari mana-mana, khususnya dari Mas Agus ya yang sudah berhasil. Yang sudah berhasil untuk regenerasi. Memang kita harus banyak belajar. Dan nanti dari yang sudah berhasil kayak di Fastabik, di Al-Huda, kita sudah pada regenerasi. Tapi sebenarnya kuncinya apa Bu, untuk kemudian para leader itu berani kemudian memberikan kepercayaan kepada generasi berikutnya untuk Iya, yang pertama kalau memang generasi kita itu kan beda ya dengan generasi sekarang. Khususnya memang di akhlak kan itu. Cuman kita juga beda dengan generasi sekarang yang milenial. Jadi memang kita harus dikolaborasikan. Memang tadi AQ dengan SQ. Kedepankan ESQ-nya. Itu memang kita harus. Ginanjar ini berarti. Muridnya ini. Muridnya ini. Ya memang harus kita tanamkan tiap hari tentang apa sih tujuan hidup kita kepada anak-anak yang sudah memang itu yang perlu ditransfer ya, kebijakan orang tua dengan beranian anak muda ini perlu kolaborasikan. Pak Karsri mungkin cerita tentang proses, atau jangan-jangan ingin jadi nggak perlu diganti saya terus aja. Karena masih merasa dia 30 tahun gitu. Kan merasa boleh toh. Ya. Orang tidak cantik aja merasa cantik ya boleh kok. Asal jangan merasa ganteng.
orang tidak pinter ngaku pinter juga boleh kan Ngaku dulu. aja, ya. Tapi menurut saya itu lebih baik daripada orang pinter untuk minteri yang lain kan itu ya. Lah itu yang nggak boleh. Kami sadar memang perjalanan waktu kan terus berjalan bagus. Jadi kaderisasi ya tetap insya Allah kita upayakan gitu. Walaupun tadi ya mudah-mudahan nanti kaderisasi khususnya di BMT kami itu bukan yang terpaksa tadi, tapi memang betul by design kita. Walaupun kalau tadi di Karimah itu by design Allah kan itu ya. Ini by design. Cuman kalau saya melihat itu kelihatannya memang sudah ada tanda-tanda itu loh. Sudah tanda-tanda kalau ini mau akan dialihkan generasinya ini gitu. Cuman kan kadang kita memang sok kurang peka dengan tanda-tanda itu. Ya ini jadi memang perlu ditingkatkan kepekaan kita itu. Jadi sensitivitas ya. Itu lah. Kalau di kami terkait dengan regenerasi, insya Allah juga berusaha tetap kita siapkan ya, karena memang tadi perjalanan waktu yang terus berjalan. Terus kita itu kan dulu mengelola aset yang belum sebesar ini. Betul kan itu ya. Maka saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa saya ingin generasi sehabis saya itu harus lebih pintar dari kami Ya. Spiritualnya juga harus lebih dari kami. Bahasa kami kadang mengatakan kalau saya hafal 10 surat pendek, ente harus lebih dari itu gitu loh. Kalau saya baru bisa tahajud pekan sekali, ente harus lebih dari itu, dari sisi spiritualnya. Dan itu Kalau saya baru sekali. iya. Nah, kalau saya itu lulusan teknik, ya generasi itu harus lulusan ekonomi, lulusan manajemen, lulusan syariah gitu. Kita inginnya gitu Pak Agus kan, karena memang Karena tadi siapa tantangan hari ini iya berbeda dengan gitu loh kan. Jadi dari sisi aset itu udah jelas, dari sisi SDM apalagi juga ya, punya SDM 4 itu kan ya beda dengan punya SDM 100. Nah, punya SDM 1 beda dengan SDM 4 kan itu ya. Ah, ini kan itu. Maka ini lu dapat apa kan itu. Jadi ini yang harus disiapin, artinya memang harus dikuatkan itu bagus. yang perlu dikuatkan tadi spiritual. Terus intelektualnya juga harus, emosional pun juga harus, apalagi kita bergerak di UMKM. Maka saya termasuk yang kurang sepakat dengan apa pinjol itu, karena kalau pinjol itu kan kita nggak bisa nggak ketemu ya. UMKM itu kan beda lah. Kita itu kalau bertemu, apalagi Islam mengajarkan sentuhan fisik itu bisa menjadikan kedekatan hati kita, itu kan sentuhan fisik. Maka misalnya nih saya ini ibu-ibu yang ikut silat, nah kemarin mestinya pas mau berangkat ya bersalaman dulu dengan suami dan anak-anak, kalau perlu juga disayang semua. Kalau punya kucing ya harus disayang juga kucing-kucingnya kan gitu, karena sentuhan-sentuhan fisik itu ya. Apa ketemu kita mendoakan assalamualaikum, kita mendoakan mereka waalaikumsalam, itu juga didoakan. Ini jadi luar biasa kan itu loh. Sehingga tadi apa emotional questionnya juga harus kita bangun, sehingga kalau nanti anggota ini merasa betul bahwa koperasi ini, BMT ini milik kita, nah mereka akan betul-betul mendukung perkembangan. Sekarang kan yang terjadi kadang koperasi itu ada masalah, yang mikir cuma pengurus dan pengelolanya, dan itu kan anggotanya justru tidak ikut mensupport. Malah cenderung misalnya yang punya uang, wah ini agak bermasalah nih, segera ambil itu kan itu. Ini kan jadi repot. Ya? Harusnya kan tambahi, walaupun ada komitmen yang harus dibangun antara pengurus, pengawas dan pengelola itu, sehingga ini nanti kooperasinya akan jadi semakin besar kan gitu. Ini tema yang menarik untuk kita perdalam nanti ya. Kita masih ngobrol soal jadi emosional itu emosional tetap dibangun di personal, baik inter ataupun
antar ya, baik eksternalnya atau eksternalnya harus kita bangun gitu Pak. Baik. Ya, Ini insya ngobrol Allah, soal ada ketika kita mau melakukan proses kaderisasi, ada poin-poin penting yang perlu disiapkan ya. ya. Tadi kan kriteria, saya akan mewariskan kepada orang yang kriteria begini karena tantangannya berbeda. Apa yang Dilakukan nih supaya kemudian lahir nih generasi seperti yang diharapkan tadi, kuat secara spiritual, kompetensinya oke dan gitu, sehingga siap menerima amanah gitu kan. Oh iya, harus Nah, gitu. Iko bisa cerita ini. Ya. Kalau Mbak Iko sendiri generasi keberapa? Ini masih generasi lama juga. Udah sama Oh, hampir sama. Generasi kolonial ya, bukan generasi milenial ya. Nah itu makanya berarti bisa cerita kan. ini semua sudah dipersiapkan ya Pak ya. kebetulan kita udah 23 tahun ini, jadi memang babat alas lah dulu. Nggak babat Babat tas, alat ya, Pak. mental, babat alas mentau itu ya. Yang kita lakukan tuh termasuk salah satunya ini, seperti kalau ada acara-acara udah mulai ke generasi muda gitu. Terus kita juga ada pelatihan-pelatihan, sudah mulai lah gantian. Terus kalau dari internal sendiri ada pelatihan-pelatihan semacam next leader generasi untuk kedepannya itu nanti persiapan lah istilahnya seperti itu. Baik, jadi itu ya ada beberapa hal yang dilakukan, salah satunya mulai mendedikasikan, memberikan pengalaman kepada masyarakat. Jadi itu kan smooth ya. Karena selain itu, kalau Bu Her ada tips misalnya merotasi gitu. Ya ini juga ilmunya dari Mas Taufik juga. Emang suhu dia kan kalau biasa kan memang suhunya. Oh, seni di sini. Bahkan Fastabik kan. Hasil itu kan memang harus lebih menguasai kan. Ya memang ini baru ada perubahan ya dengan apa namanya, kita mempersiapkan memang mana kira-kira yang tidak diajak apa namanya lari ya istilahnya lari, karena dengan kondisi kita sekarang ini yang mungkin pengaruh pandemi yang mungkin juga agak lama gitu perkembangannya, memang kita terus satunya kita merotasi dan memang kita berikan kesempatan. Karena kalau mereka tidak diberi kesempatan kita nggak tahu sebetulnya apa namanya kemampuan mereka. Ya. Nah, memang kadang-kadang ketika masih ada di atasnya itu potensi itu kayak tertutup gitu. Dan setelah diberi kesempatan ya siap-siap saja. Ya. Ya kayak ini ya mengandalkan ya, kayak mengandalkan kalau mereka nggak diberikan kesempatan kepercayaan koyo colken dasar kundali buntutnya. Iya, Jawa pepatah. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Oh gitu tapi Iya. oh ya udah nggak berkembang. Ya, ini kan bicara soal kaderisasi. Ya. Tapi hari-hari ini tantangan selain kaderisasi itu kan ada semua tingkat kompetisi lembaga keuangan. Sekarang sektor mikro sekalipun bahkan nampak darah-darah. Nah, gimana nih teman-teman BNT menyikapinya? Mungkin seperti Pak Tarsi happy lagi aja, dibikin happy. Ya. Kok kan gitu rumus Tadi pertama dibikin happy supaya imun tidak yang kan kadang mindset ya. Jadi ketika bicara kompetitor, kompetitor. nah kita kan harus punya mindset. Fungsi kompetitor itu apa sih? Kan kadang ada yang bermindset bahwa kompetitor itu dengan adanya kompetitor itu merasa menjadi diri kita lemah. Tapi justru kita harus dirubah, kompetitor itu justru untuk meningkatkan daya saing kita. Kan itu. Saya dulu ketika muda, kalau kata saya naik motor dengan kecepatan 60, begitu disalip, wah, langsung kita. Adrenalin. Nah, langsung main, wah, jadi terjadi kejar-kejaran. Nah itu, mindsetnya harusnya gitu. Jadi ketika ada ini itu taruh kata dana programku ya, atau hadirnya bank-bank syariah di lingkungan kita yang mungkin mereka dari sisi
teknologi lebih bagus, dari sisi margin lebih murah, nggak apa-apa. Itu kan kalaupun kita buat, kalau kita sampai sebagai kompetitor tadi ya kita kan ya itu justru harus menjadikan meningkatkan tadi adrenalin kita, apa ya, semangat kita kan itu. Kita itu kan mudahnya ya, kalau kita mau pergi tidak hujan kan kita santai aja nih, tapi kalau hujan, kalau kita harus pergi kan harus nyiapin nih, dan harus pergi, harus berani kan. Dan itu justru menurut saya dengan adanya kompetitor, adanya tantangan di luar itu ya tadi untuk meningkatkan semangat. Yang kedua yang jelas ya kembali tadi kita orang beriman itu loh, kembali beriman. Justru ini barangkali memang cara Allah untuk kita biar lebih dekat dengan Allah gitu loh. Kan Allah itu kan pertolongannya dekat. Nah, innallaha ma'ana. Nah, itu kan kita yakin itu. Pertolongan Allah itu kan dekat. Nah, tinggal kita mau enggak mencari kesempatan pertolongan itu. Iya. Atau kita malah menjauh. Nah, itu yang kadang kan kalau kita menjauh ya akhirnya kita jadi jauh dan merasa masalah itu terus ada. Jadi kuncinya mindset kita kalau ada kompetitor itu membuat kita harusnya lebih kreatif. Iya, lebih kreatif, lebih semangat, adanya menaikkan gitu. Jangan palah loyo gitu loh. Itu yang membuat kita lebih semangat. Oh, ya, kan? Gitu. Dan bisa jadi insyaallah. Jadi ini ya sumber inspirasi. Iya, pemantik kita pemantik tadi loh. Ketika tadi misalnya tadi di jalan kita naik motor pelan begitu, wah langsung wah. Aja. Iya, santai aja. Kompetitor justru kita ucapkan Terima kasih. Terima kasih. Iya. Selamat datang. Memang gitu, justru hadirnya kompetitor itu harus terima kasih gitu. Karena di situ nanti akan memunculkan tadi. Keren nih. Iya, walaupun bisa jadi nanti itu namanya apa ya, karena kepepet tadi loh, karena kepepet ya, jadi terus berani. Nah itu kan anak-anak kecil itu dulu ketika ya saya itu ya, misalnya dia mau pulang dari masjid, pulang ke rumah nggak berani, harus bersama kita. Ya sesekali kita tinggal, lalu kita biarin. Jadi berani karena dia mau di masjid sendiri, masa mau tidur di masjid sendiri, mau nggak mau dia pulangkan. Ternyata sampai nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah, ya sudah. Gitu, memang perlu diuji. Iya. Insyaallah. Soal kompetitor itu ya. Sekarang kita juga boleh bicara nih soal teknologi. Karena ini mau tidak mau, ya kan? Kita ini punya menurut data itu makin kesini secara demografis itu ya, penggunaan teknologi populasi ini menunjukkan semakin banyak generasi milenial. Berbeda kan pendekatannya. Apa yang sudah disiapkan itu atau Bu Haryati dulu mungkin atau betul juga boleh silakan tentang isu ini. isu teknologi. Memang kita harus apa ya, bisa beradaptasi dengan generasi milenial. Seperti yang kemarin juga sudah disampaikan di Slatas kan sudah menyiapkan teknologi yang bisa cepat diakses. Nah, seperti itu ya, memang dari BMT sendiri memang harus kita punya sebuah apa ya, biar kita itu bisa bersaing dengan mereka dan cepat dimengerti gitu. Kalau milenial itu kan lebih banyak ke instan dan menarik gitu. Sifatnya juga yang langsung bisa dilihat gitu ya, seperti itu. Mungkin ya semacam aplikasi-aplikasi yang bisa akses lah seperti itu. Boleh ya? Apa nih tipsnya? Kalau dari Rawasya kan memang sudah disediakan ya tentang program untuk mendukung kinerja kita. Cuman mungkin secara marketing atau secara apa, memang kita butuh seorang SDI yang apa ya, yang handal di bidang itu. Dan kita kemarin sudah mempersiapkan untuk SDI tentang menangani masalah apa namanya digitalisasi gitu. Nanti kita jadi fokus di situnya. Dan memang kalau tadi Pak Tasib ini tantangan. Sebenarnya kita juga untuk menghadapi ini juga harus ditingkatkan
meningkatkan lagi kekuatan kita. Jadi memang kekuatan kita itu kan memang beda ya dengan bank-bank konvensional yang memang secara kita perlu meningkatkan di pelayanannya juga sebetulnya memang ciri khas BMT itu memang timalnya. Jadi mungkin nanti ke depan kan apa itu timal. Selain pendekatan mengoptimalkan teknologi tadi untuk pemasaran dan sebagainya, peran Baitul Mal ini penting nih. Wah, iya. Ngomong soal Baitul Mal penting sekali tuh. Ya, gimana nih supaya kemudian Baitul Mal ini menjadi pembeda, diferensiasi antara kita dengan yang lain. Pak Kasih mungkin kayak punya banyak cerita tentang Baitul Mal. Ya, dulu kan beliau kan BMT Mal Indonesia. Oh itu ya. Oh iya ya, dulu ya. Masya Allah. Ini ke pemirsa sahabat kelas MKU. Baitul Mal. Baitul Mal kita sudah tidak asing, itu yang mengurusi masalah sosial. Kan itu dari sisi nomenklatur BMT ada Baitul Malnya, dari sisi regulasi KSPPS itu kan wajib harus ada mengelola Baitul Mal. Jadi menurut saya ya BMT itu ya memang harus ibarat pesawat terbang itu ya ada sayap mal, ada sayap tampil, semua harus diajak terbang, semua harus diajak maju bersama kan gitu Pak, kalau saya. Karena Baitul Mal ini kan nanti akan bicara peran BMT dalam memberikan benefit ke anggota dan masyarakat. Kalau tampil kan bicara profit kan itu harus seimbang ya? Seimbang, seimbang. Bahkan bisa jadi ketika profitnya ini agak tersendat, kalau benefitnya itu lancar, insya Allah profitnya akan mengikuti lah, insya Allah. Keyakinan kita gitu ya. Ya karena memang kalau dulu itu kan kalau orang-orang sepuh kita kan kalau pesen sama anak-anaknya wis iso nek bangun omah ora mung dipageri tembok. Ning ya pagerono nganggo mangkok. Tembok ning pageri tidak mangkok. Artinya tapi mangkoknya itu tapi bukan mangkok yang melumah ya. Karena kalau melumah cenderung minta itu loh. Tapi kalau mangkok mengkurup, nah itu filosofinya jangan dibayangkan apa tumpah dan tidak tumpahnya. Filosofinya itu kalau di atas atau mengkurup itu memberi. Nah, itu jadi ketika kita itu bangun rumah, banyaklah berbagi, banyaklah memberi, banyaklah memberi kemanfaatan pada lingkungan. Insya Allah rumah kita akan terjaga. Tapi kalau cuma dikasih tembok, bisa jadi memang yang dari luar tidak akan masuk, tapi bisa jadi kompor yang di dalam meledak sehingga malah orang luar tidak bisa ikut menolong, kan malah lebih berbahaya ini kan ya. Itu jadi mangkok ini ibaratnya di BMT ini mangkok mengkurut tadi ya, aja mangkok belum main ini benefit yang diberikan oleh Baitul Mal ke anggota. Iya, di tempat kami itu pernah ada yang macet ketika kita lakukan program kurban bersama Bina, Mas kita kasih daging, dia malah terenyuh sendiri, aku ki macet kok kayak diapii. Nah akhirnya dia sadar diri. Nah itulah sentuh hatinya, jangan sentuh fisiknya. Kalau menyentuh fisik nah itu kalau sentuh hati zina hati dong. Zina hati dong. Susah itu untuk zina hati. Gitu. Jadi ketika benefit tadi dirasakan oleh anggota, kita punya keyakinan lah semua dalam genggaman Allah. Yang muqallibal qulub ya, yang boleh balikan hati kan Allah. Ketika kita berikan benefit ke mereka, mereka tersentuh, akhirnya dia sadar diri. Kok yang ini sih api BMT gitu loh. Aku wes macet kok masih diperhatikan, dikasih. Akhirnya dia sadar, nggak layak dong dengan orang yang baik kok saya tidak baik. Kan itu loh.
walaupun katanya ikhlas itu gitu, memberikan sesuatu yang dicintai untuk orang yang paling tidak suka pada kita. Wah, ini memang berat ini Pak, tapi ya kita coba ya. Itu dan itu sekali lagi di BMT peran Baitul Mal, ini peran Baitul Mal. Maka insya Allah kalau BMT yang mohon maaf ada masalah, mestinya Baitul Malnya lebih dikuatkan, ditingkatkan. Insya Allah mungkin Ibu punya pengalaman bagaimana kemudian supaya memulai supaya Baitul Mal BMT ini bisa tumbuh lebih baik ya, dan kemudian mulai menyeimbangkan dengan ambilnya. Mungkin Ibu bisa ceritakan supaya jadi pembelajaran buat para penggerak BMT. Kayak yang mulai ini beda. Kayak mulai. Iya kan BMT ini kan kok yang mulai kok yang mengakhiri. Ada kayak Pak Asri yang Baitul Malnya sudah ya memang sudah memberi banyak dampak manfaat ya. Insya Allah. Ada BMT yang merasa kemudian aduh gimana nih memulainya Baitul Mal. Karena bisa cerita sih pada Haryati. Ya. Ini mantan tampil ya saya. Yang enggak itu ya mantan tampil ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Masih ya. Masih. Ya emang sebetulnya kan mal itu sebetulnya jadi corongnya kita, corongnya untuk tampil, karena dari segi apapun ya, dari segi untuk persaingan di luar baik itu harga itu kita kan sudah kalah dengan di dunia yang kita, semuanya memang harus kita kedepankan, dan memang ini memang kita juga lagi perubahan juga di ini bagian dari penguatan Baitul Mal dan memang ini juga kita tambah untuk SD-nya, karena memang kemarin kalau hanya SD yang terbatas mengedepankan juga SDI terbatas, yang kemal biasanya yang kurang pintar-pintar gitu ya, kadang kan gitu ya. Nah ini ya itu sih ya, justru di mal itu cari personal yang baik itu. Makanya kemarin kita memang mencoba baik SD yang benar-benar kompeten, tidak sekedar namanya ya, misalnya namanya Nasruddin itu kan bagus, itu penolong agama belum, tapi belum tentu ya. Wah. Oke, jadi SDI dan mulai dari SDI. Mungkin peran keputusan yang memutuskan juga. Jadi ya jangan sampai nanti mal itu memang kayak hanya tadi buangan. Nanti kan perannya yang memutuskan itu kalau emaknya mau dibawa kemana itu yang memang, tapi berawal dari mindset bahwa Baitul Mal itu penting ya, kan bisa menjadi diferensiasi antara kita dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Nah dari mindset itu lalu kemudian kita harus tempatkan orang terbaik di BMT untuk mengelola mal. Nah itu barangkali juga punya cerita sebenarnya Pak, itu Baitul Mal juga dong. Nah, ya kan? Pengennya di sana. Ya. The next week sebenarnya PR kita itu banyak sekali, dan itu dari lingkungan diri kita sendiri gitu loh, dalam arti untuk pemahaman tentang ZIS aja lah, itu kan kita berjuang untuk itu 2,5% masuk. Nah itu kan masih belum ada yang berjuang di situ, seperti yang pernah disampaikan kalau Pak Kiai itu kan lebih banyak ke fikih, ke apalah, tapi untuk zakat sendiri, untuk kesitunya kan belum. Nah itu kan PR sebenarnya itu. Maksudnya fikih-fikih ibadah yang di luar zakat itu ya, sholat, puasa, gitu ya. Jadi, kayaknya ini zakat ini kurang penting lah, dianggap penting, jadi malah padahal itu malah Islam yang keempat. Itu padahal kan peluang juga buat kita untuk fundraising, untuk sekaligus dakwah juga. Itu kan nggak harus kemana-mana, dari lingkungan kita juga kan. Itu masih belum ya. Jadi mulailah tadi mindset SDI, nah itu mungkin melakukan edukasi. Ya, supaya orang paham tentang kewajiban zakat, itu akan membesarkan
Kalau ada pertanyaan, itu uang BMT itu sasaran pertamanya siapa sih? Pengelola, anggota, atau masyarakat? Sebenarnya siapa dulu harusnya? Sasaran untuk apa? Untuk tadi kan diedukasi. Oh, ya otomatis semua itu kan mulai dari diri kita. Dakwah bil hal itu lebih baik dari sekedar dakwah bil qalam. Melakukan itu insya Allah lebih baik dari sekedar bicara di samping. Kalau kita cuma bicara nggak melakukan, ini kabur makan loh, azab Allah itu besar loh gitu. Qurannya sudah jelas, maka mestinya mulai dari diri kita dulu, dari para karyawan, pengurus, pengawas, berapapun gaji yang diterima, potong 2,5 minimal itu minimal. Nah, kalau nanti yang sudah masuk nisab, masukin akun zakat. Nah, kalau enggak ya infak, kan gitu. Harus mulai dari, boleh nggak nih? Jadi kalau belum nisab 2,5% infak. Iya nanti gitu. Kalau sudah gajinya nisab tambah 2,5% jadi 5%. Boleh, nggak masalah. Di tempat kami itu secara periodik kadang kita berikan surat pernyataan. Nah, mereka sering kita sampaikan, kalau baru ngasih 2,5 itu Allah belum tersenyum. Cuma kita itu tidak mengambil haknya fakir miskin, itu aja. Kita sampaikan itu. Maka kalau kita pengen Allah itu tersenyum, ya mestinya lebih dari 2,5. Semakin bertambah banyak, Allah senyumnya semakin lebar, semakin banyak. Nah gitu Pak. Kalaupun nanti prakteknya nambahnya jadi 2,6, 2,5 ya monggo, yang penting lebih. Iya, karena kita itu jangan sukanya hanya mengambil yang minimal. Nah itu kan seringnya kan kita itu ngambilnya minimal. Kita mau infak kan itu. Yang rame kan yang gambar pakai pedang ya, sehingga di kotak nanti bisa perang sendiri ya. ya makanya kalau bisa itu ambil yang, kalau infak itu ya jangan ngambil yang terkecil. Maka di dompet kita mestinya ada uang 2.000-an, sehingga kalau 5.000 sudah tidak yang terkecil. Nah, yang repot kalau pas maaf bukan repot, yang barangkali Allah ingatkan ketika kemudian di dompet kita hanya ada 50 dan 100. Ini mana nih mau dimasukin ini? Kalau mau masukin 50 itu berarti ambil minimal kan? Ya kalau mau ngambil yang tidak minimal ya 100 kan. Bismillah, kuatin aja, wong kita yakin kok akan dikembalikan oleh Allah dalam banyak bentuk kan. Nggak harus uang kan, Allah punya cara. Itu jadi mulainya dari diri kita dulu. Kalau tahapan ini berarti diri sendiri, baru kemudian anggota kan ya? Iya, anggota baru masyarakat. Anggota BMT itu kan sebenarnya kan potensi ya, potensi yang. Ini Pak Agus tadi kembali, anggota itu pemilik. Betul. Ini yang harus terus kita kuatkan. Kadang yang agak terlalaikan kita itu, kita tidak sering mengatakan, itu pemilik loh, saya itu hanya pekerja kamu. Gitu. Ya, coba Ibu berani nggak mengatakan itu di depan anggota? Kita itu hanya pekerja kamu loh, pemilik Pak. Jadi bukan terus BMT milik Pak Kadis, bukan. Kita harus tegas di setiap forum mengatakan gitu. Tapi pengelola kan pemilik juga. Ya kecuali memang kita punya SPSW. Kan ada pengelola yang tidak punya SPSW, tidak tercatat sebagai anggota. Ya kan? Ya, atau mungkin bisa jadi ya, karena kok infonya ada memang BMT yang melayani non anggota, artinya memang mereka tidak dianggotakan. Kenapa? Karena berat masuk anggota. Lah kok berat? Karena SP-nya 1 juta, terus SW-nya 100.000. Nah, mestinya kan SP itu kan kecil, biar anggota-anggota bisa masuk gitu loh. Masyarakat insya Allah kan koperasi kan kumpulan orang ya, bukan kumpulan uang. Nah itu loh, harus dipaham situ gitu loh. Insya Allah Pak. Sehingga kalau anggota juga nanti paham, sadar, oh iya dah, saya nyimpen di BMT, saya pembiayaan di BMT, saya infak sedekah juga di BMT. Kalau perlu besok saya mati juga dibawa ambulannya BMT. Tuhan, keren kan?
Sehingga syukur-syukur nanti ke depan BMT punya tanah wakaf untuk makam. Sehingga dikaplingkan ini untuk manajernya, ini untuk ketuanya. Tapi ukurannya sama. Oh iya. Ditata ya. Wah, itu luar biasa. Harus minta tanah kubur yang paling lapang. Itu bagus. Saya yang bikin ya. Paling besar. Insya Allah tinggal kita aja lah mau melakukan, tidak mau mengkomunikasikan dengan anggota. Orang Jawa kan polong itu ditembung. Nah itu tidak cuma dibiarin, polong itu ditembung. Pak, ngomong Mas Siwi, S1-nya apa? Wah, satu. Jangan-jangan filsafat. Wah, atau karena banyak ngomong S2 awetnya itu yang enak ya saya itu ya. S2 awetnya itu karena 2 awet ireng, jembatan butuh, cuman nggak usah disingkat itu tetap berdawet mana dawet jembatan butuh gitu aja. Kalau bina masyarakat boleh disingkat bina mas gitu ya. Baik. Kita sudah berada di akhir sesi. Oh gitu ya. Oke. Closing statementnya, pesan-pesan untuk para sahabat tahu masyarakat penggerak BMT. Kayaknya Pak Karsiwi belakangan. Oh iya. Nah, intinya sobat sobat MKU itu jangan ragu lah untuk bergabung dengan BMT, untuk ikut menjadi anggota BMT. Jangan menganggap bahwa kita itu lebih rendah dari yang itu seperti harus percaya diri. Iya betul. Terus itu kan memang punya kita, lembaga kita ya, sesuai dengan syariah kita seperti itu. Nggak usah ragu, insya Allah aman. Oke. Bu Aryati? Banyak ya Mas sebetulnya ya. Banyak apa panjang? Oh panjang, oh ya. Banyak panjang, ya panjang waktu besok lain kali kalau masalah kalau panjang mas dulu. Kalau Pak Karwi suka banyak. Oh iyalah. Banyak itu panjang Pak. Jadi kita sebetulnya sudah berjalan hampir 30 tahun di PMI dan memang dari kita yang tidak ada apa-apanya dan tidak dipandang bukan siapa-siapa dan sekarang menjadi sebuah lembaga yang besar. Alhamdulillah bisa membentuk suatu LAS MKU yang sudah kinerjanya sudah tidak diragukan lagi. Jadi kenapa kita harus ragu untuk bergabung dengan LAS MKU? LAS MKU insya Allah nanti kedepannya bisa memberikan lebih kemanfaatan di setiap peristiwa. Di setiap Keren. Baik, terima kasih Pak Karwi. Ini betul-betul closing statement. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan Baitul Mal itu penting, dan sekarang di jejaring kita perhimpunan sudah punya LAS, Lembaga Masyarakat Nasional, LAS MK, itu loh. Nah ini mari kita betul-betul optimalkan karena sudah resmi menjadi LAS nasional dengan badan hukum, artinya legal oleh negara, itu kan diakui. Sehingga sahabat LAS MKU ya tadi harus betul-betul bisa bareng-bareng nyunggoto keberadaan LAS ini, karena dulu ketika belum ada katanya salah satu kendalanya di badan hukum, sekarang sudah ada. Ayo tinggal kita gunakan, kita optimalkan ya, itu loh itu. Oke, insyaallah. Terima kasih Pak Karwi, Bung Aryati dan Vito sudah berkenan untuk berdiskusi ya, sharing tentang pengalaman mengelola BMT. Banyak poin, bukan hanya satu, banyak poin yang bisa kita rangkum bahwa apapun tantangannya BMT saya kira sudah
pernah menghadapinya semuanya, dan alhamdulillah survive sejauh ini. Ya. Kita yakin, optimis, dan terus berbuat kebaikan ya. Dengan cara tadi salah satunya adalah membesarkan Baitul Mal, karena itu menjadi diferensiasi buat kita. Terima kasih sahabat Las MKU, dan semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Kesempatan kali ini tetap selalu nonton channel kita di podcast keluarga utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.